Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nufia Rahmatul Isnaini dengan NIM 2106031100003 dari kelas kimia A. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap membuat grafik eh, untuk orde 0, orde 1, orde 2 dari data yang sudah diberikan oleh Bu Eni. Nah, untuk sebelumnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu orde 0, orde 1, dan orde 2. Nah, orde reaksi 0 adalah di mana suatu laju reaksi itu tidak tergantung pada konsentrasi reaktan, di mana laju reaksi itu selalu konstan sepanjang waktu, sehingga tidak ada perubahan dalam suatu laju reaksi jika kita mengubah suatu konsentrasi reaktan. Nah, adapun persamaan untuk order reaksi 0 di mana A sama dengan A0 min KT atau A0 eh atau A min A0 sama dengan min KT. Nah, di sini ada data yang sudah diberikan oleh Bu Eni, ada dua data yaitu ada data dengan metode ultrasonik dan ada data dengan metode microwave. Nah, untuk data yang pertama yaitu metode ultrasonik. Di sini ada 5 data dengan satuan waktu yang eh, berbeda secara tidak signifikan ya. Lihat dari 30 ke 37, kemudian 45, 52, dan 60. Nah, pada tahap sebelumnya saya sudah mencoba untuk membuat grafik, tapi di sini saya akan menjelaskan kembali langkah-langkah untuk membuat grafik. Nah, langkah pertama untuk membuat grafik kita bisa blok dulu data yang ingin kita buat grafik. Kita blok dulu, kemudian kita ke insert, kita pilih chart, dan kita pilih yang bagian scatter yang strike line stem marker. Oke. Nah, di sini kan sudah ada diagram ya. Nah, bagaimana sih kita cara menentukan nilai Y dan nilai R-nya? Kan beda kan ya? Di sini udah keluar dan di sini belum keluar. Nah, kita klik kanan pada bagian diagram ini, klik kanan. Nah, di sini kita pilih ADD trend line. Nah, kemudian kita pilih atau kita centang set intercept, display equation on chart, and display R square value on chart. Nah, di sini sudah keluar untuk nilai Y yaitu sama dengan 4,8376 X dan nilai R kuadrat sama dengan 0,9208. Nah, sama kan dari uh, diagram pertama saya yang sudah saya buat sebelumnya dengan diagram yang baru saya buat. Nah, untuk mengganti nama, kita ganti nama dengan nama orde reaksi 0 A. Oke, nah ini kita hapus yang sebelumnya karena biar banyak-banyak grafik. Terus ini kita pindah di bawahnya ini biar mudah untuk membandingkan nanti. Tahap kedua juga sama. Nah, ini grafik yang sudah saya peroleh sebelumnya. Nah, tapi saya akan memberikan langkah-langkah membuat grafik dari tabel ini. Tabel yang B. Kita eh, gunakan langkah-langkah yang sama sebelumnya, yaitu blok dulu semuanya. Kita pilih chart. Nah, setelah itu kita klik kanan, ada di trend line. Kemudian kita
tentang semua yang ada di sini. Ada set intercept, display equation on chart, sama display R square value on chart. Nah, di sini sudah terlihat kan untuk nilai Y-nya yaitu sebesar 66,838 X dan nilai R kuadratnya sebesar 0,69. Kita bandingkan dengan data sebelumnya. Nah, sama kan? Dari grafik sebelumnya yang sudah saya buat dengan grafik yang barusan saya buat, mendapatkan nilai Y dan R yang sama. Untuk yang ini saya hapus dulu aja. Saya pakai yang baru. Kita ubah namanya biar bisa membedakan reaksi 0 D. Nah, dari kedua data ini didapatkan nilai Y dan R yang berbeda. Selanjutnya, kita beralih ke orde 1. Nah, orde reaksi 1 di mana suatu laju reaksi itu bergantung secara linier pada konsentrasi satu reaktan saja ya. Maaf, saya ulang. Orde reaksi 1 itu di mana laju reaksi bergantung secara linier pada konsentrasi satu reaktan dengan persamaan yaitu eh, len A sama dengan, ini persamaannya ya, len A sama dengan len A0 min KT, atau ini untuk len A0-nya bisa pindah ruas menjadi negatif, jadi len A min len A0 sama dengan min KT. Nah, di sini ada data yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, nah untuk mencari len A0 min AT, kita bisa menggunakan rumus sama dengan len, kemudian dikalikan dengan nilai V0 yang sudah diberikan pada data. Kita bisa tulis di sini. Nah, ini adalah rumus dari perhitungan len. Sebelumnya saya sudah hitung ya. Tapi di sini saya akan coba hitung kembali. Ini kita hapus dulu ya biar enak aja. Nggak apa nanti kita delete ya. Sama dengan len, terus kita arahkan ke sini atau B4 dan kurung tutup dan enter. Nah, sini kita dapatkan nilai len dari tabel pertama sebesar 5,23485. Nah, kita tinggal drag saja ini ke bawah. Karena rumusnya sama jadi tinggal drag. Nah, sudah. Nah, didapatkan nilai len yang beda-beda. Untuk membuat grafiknya, kita gunakan cara yang sama, yaitu ke insert, kemudian pilih yang chart, kemudian yang scatter. Nah, di sini kita pakai tabel kosong aja, karena biar mudah buat tabelnya ya. Nah, kemudian ini kan ada tabel grafik kosong, tabel grafik kosong, kita klik kanan. Kemudian kita pilih yang select data untuk memilih data yang akan kita masukkan di grafik tersebut. Kemudian kita pilih add. Nah, di sini kita kasih nama untuk grafik ini ya, namanya orde reaksi 1. Ini aja ya. Satunya dan untuk X value-nya untuk untuk grafik ini kita pakai X-nya itu dari waktu. Kita tinggal share atau blok di sini. Nah, udah keluarkan. Untuk series Y-nya kita pakai nilai yang len yang sudah kita hitung tadi. Nah, ya kan? Nah, kemudian kita klik
Oke, dan kita klik oke. Nah, di sini kita dapatkan grafik grafik dari ini kita silang dulu, kita close ya. Nah, di sini kita dapatkan grafik dari order reaksi satu yang A seperti ini. Ini belum ditentukan linearitasnya ya. Terus untuk menentukannya sama seperti tahap sebelumnya, yaitu kita klik kanan, kemudian kita pilih edit trend line. Nah, di sini sudah ada linearitasnya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita checklist set intercept-nya, display equation on chart, dan display R square value on chart. Nah, di sini kita dapatkan nilai Y sebesar 0,1144x dan nilai R kuadratnya sebesar 0,949. Nah, dari uh, grafik yang baru saya buat dengan grafik yang sudah saya coba sebelumnya itu memiliki nilai yang sama. Ini kita hapus saja, tidak apa-apa. Kita pakai grafik yang baru. Kita taruh bawahnya. Nah, nah untuk cara yang kedua sama. Untuk mencari lennya pakai rumus sama dengan len L4. Kita pakai L4 itu di mana letak dari suatu data yang ingin kita cari. Ini adalah L4 ya. Sehingga hasilnya yaitu sekian. Untuk nentuin grafiknya juga sama. Kita langsung buat nentuin grafiknya aja ya, karena langkahnya sama ya. Langkahnya sama seperti grafik yang saya buat di step yang A untuk order satu. Dari kita buat dari itu kosong dulu. Maaf, ini ada salah ya. Terus klik dulu ini dan kita pilih yang saya salah. Maaf. Nah, kita buat tabel grafik kosong terlebih dahulu. Kemudian kita klik kanan ya untuk masukkan datanya. Kita pilih select data. Kemudian kita langsung ke sini aja, enggak apa-apa. Langsung ke add untuk menambahkan tabelnya dan datanya. Kita kasih nama order reaksi 1B dengan series X, yaitu waktunya kita blok untuk waktu, dan seriesnya kita pakai ya ini nilainya ya sampai 8. Dah, kemudian kita oke. Nah, oke lagi. Nah, di sini kita udah dapetin grafik dari tabel. Nah, ini kan grafiknya masih gini ya. Terus kita juga belum tahu nilai Y dan nilai R-nya. Makanya kita mencari tahu, kita klik kanan pada diagramnya. Kemudian kita pilih add trend line. Nah, ini kita scroll ke bawah. Uh, kita ini ya, jangan lupa centang set intercept-nya, display equation on chart-nya, sama display R squared value on chart-nya. Udah, ini disilang lagi enggak apa-apa. Karena udah dapat. Di sini kita dapetin nilainya sebesar 1,0531 X dan R kuadratnya sebesar 0,7982. Nah, ada itunya sama untuk diagram sama dengan diagram kedua. Diagram yang sudah saya buat sebelumnya dan diagram yang baru selesai di sini. Hasilnya sama. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada order 2. Kita pindah ke order 2. Nah, kita pakai data yang sama, ada waktu sama fenol, tapi kita di sini harus mencari order 2-nya, laju reaksi dari order 2-nya. Di sini untuk mencari order 2, maaf sebelumnya saya akan menjelaskan untuk reaksi order 2 itu di mana suatu laju reaksi itu bergantung secara kuadrat pada konsentrasi satu reaktan.
Nah, di sini ada persamaan dari order reaksi 2, yaitu di mana 1/A sama dengan 1/A0 plus KT. Kemudian untuk 1/A0-nya bisa dipindah ruas ya, pindah ruas ke kiri. Jadi rumusnya seperti ini. 1/A0 min 1/A sama dengan KT. Nah, ini data yang udah diberikan soalnya, udah dimasukkan. Kemudian untuk rumusnya kita tinggal eh, sama dengan aja. Ini selang. Ini saya hapus dulu ya, biar kalian bisa ngikutin. Bentar, ini saya delete dulu. Kemudian untuk rumusnya yaitu sama dengan, kalau untuk suatu penjumlahan di Excel itu apapun itu yang kalian cari, kalian harus menuliskan sama dengan, kemudian kita tulis angka 1 ke ini, terus kita select ini dan kita enter. Di sini kita dapatin datanya sebesar ini. Dan kita cek. Nah, untuk reaksi order 2 udah dapatkan nilai 1/H0 min A. Kemudian untuk buat grafiknya sama dengan pembuatan grafik order 1. Dimana kita ke chart, kemudian ke ini scatter with straight line and marker, tapi yang kosong ya. Nah, ini dan kita klik kanan buat nambahin datanya ya. Kita select data, kemudian kita add, kita kasih nama order reaksi 2 yang A. Untuk series X-nya itu selalu yang waktu. Untuk series Y-nya itu pakai ini yang sudah dihitung tadi ya. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian oke lagi. Nah, di sini sudah didapatkan grafiknya ya, naik turun, naik turun. Kemudian untuk cari nilai Y dan R-nya, ini kita klik kanan, add trend line, kemudian kita centang ini tiga ini, set intercept, display equation on cut, sama display R square formula. Oke, kemudian kita lakukan. Nah, di sini didapatkan nilainya yaitu 1-4x atau 1 pangkat 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 0,4x dengan nilai R-nya sebesar 0,8968. Dari diagram yang sudah saya buat sebelumnya dan diagram yang barusan saya buat ini, nilainya sama ya. Untuk nilai Y dan R-nya, grafiknya juga sama. Nah, ini kita hapus diagram yang saya buat sebelumnya. Kita hapus dulu. Yang ini kita pindah di bawahnya. Udah. Nah, untuk yang data data yang B sama ya untuk rumusnya, yaitu 1/M4, di mana M4 ini jumlah panelnya ya, yang sudah diketahui A0 dan AT-nya. Kemudian kita drag ke bawah, didapatkan hasil segini, hasil ini. Kemudian untuk membuat grafiknya, untuk pembuatan grafik order 0 sama order 1 sama order 2, maaf, itu kita pakai select data aja biar kalian nggak ribet untuk milih datanya, karena letaknya sangat berjauhan dan kalau misalkan di drag itu susah banget. Jadi kita pakai select data aja biar cepat. Select data, add, kemudian kasih nama order reaksi ya 2 yang B. Untuk series X value-nya selalu yang waktu,
Kemudian untuk series maaf, ini ya, series Y-nya yang ini, 8 ya, 8 ya, terus kita oke, kita oke. Nah, di sini udah didapatkan tabel ya, diagramnya. Kemudian kita set intercept untuk mengetahui nilai Y dan R-nya. Itu line. Kemudian set intercept. Udah keluar. Ini kita silang lihat. Nah, di sini didapatkan untuk nilai Y-nya 0,0005 X dan nilai R kuadratnya 0,9274. Ini untuk diagram sebelumnya dihapus dulu. Ini taruh bawahnya biar udah. Nah, dari grafik order 0, order 1, order 2. Sudah saya tulis kesimpulan. Untuk order 0 dari data A dan persamaan reaksinya yaitu A min A0 sama dengan min KT, di mana untuk persamaan laju reaksi dari datanya, nilai K itu bernilai min 4,8376, min 4,8376 ini didapatkan dari nilai Y pada order 0. Kita lihatnya. Nilai Y pada order 0 yang A yaitu senilai 4,8376 karena nilai K bernilai min dirumus jadi tambahkan min. Kemudian nilai R yang didapatkan yaitu 0,9208. Untuk order 0 yang B dengan persamaan rumus yang sama, dapatkan nilai K sebesar min 66,838 dengan nilai R 0,69. Nah, di sini dari kedua data ini, data yang memiliki nilai linearitas yang baik yaitu data yang A, di mana nilai R mendekati 1 yaitu 0,9208 dibandingkan nilai R yang data yang B yaitu sebesar 0,69. Nah, nilai yang mendekati 1 yaitu yang data yang A. Untuk order yang pertama, order 1, untuk data yang A dengan persamaan rumus atau persamaan reaksinya yaitu ln A per A0 sama dengan min KT. Di mana ln A per A0 sama dengan min 0,1144 dengan nilai R kuadrat sebesar 0,949. Dan untuk order reaksi pertama yang B, didapatkan nilai K sebesar min 1,05311 dengan nilai R kuadratnya sebesar 0,7982. Nah, dari nilai R ini kita dapat simpulkan bahwa order reaksi 1 yang A, yaitu dari metode ultrasonik itu lebih linearitas daripada yang B, di mana nilai R mendekati 1. Kemudian untuk order 2 dari data A dengan persamaan 1 per A min 1 per A0 sama dengan KT, didapatkan nilai K-nya sebesar 1 kali 10 pangkat 04 pangkat min 0,4 dengan nilai R-nya 0,8968. Dan untuk yang B didapatkan nilai K-nya nilai K-nya 0,0005 dengan nilai R-nya 0,9274. Nah, dari data ini berbeda dengan order 0 dan order 1. Untuk order 2, karena yang mendekati 1, R yang mendekati 1 itu data yang B, bukan data yang A. Jadi yang lebih linearitas untuk order 2.
itu data yang B. Sebelumnya, apa sih linearitas itu? Linearitas adalah linear yang memberikan informasi di mana dia bisa ditentukan linear atau tidak suatu data tersebut. Nah, nilai linear ini dilihat dari nilai R, di mana nilai R ini tidak lebih dari satu. Nah, semakin mendekati satu, maka semakin linearitas atau semakin baik dan dugaan dianggap benar. Semakin jauh angka atau semakin jauh nilai dari garis linier, maka data dianggap tidak linier atau tidak sesuai dugaan. Nah, kesimpulan dari grafik dan dari data yang sudah didapatkan bahwa untuk order 0 dan order 1, data yang linearitas atau yang dianggap dugaannya benar itu data yang A dengan nilai R pada order 0 yaitu 0,9208 dan pada order 1 sebesar 0,949. Untuk order yang kedua, data yang paling linear atau yang lebih linear itu data yang B dengan nilai R-nya 0,927. Nah, demikian beberapa tahapan untuk membuat grafik dan menentukan nilai linearitas, nilai R, dan nilai K dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.